Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas critical book review berupa video pada mata kuliah kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu dosen Asrina Mardiah SHI MH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriska Dwi Arimbi. Saya dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial semester 7 pada Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan memaparkan isi dari masing-masing buku, 1 buku utama dan 2 buku pembanding. Baiklah, masuk pada buku utama saya yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi dengan penulis Profesor Dr. Haji Widjapriyatno SHMH SPN dengan penerbit Kencana dan kota terbit di Depok pada tahun 2017 dengan nomor ISBN 9786024222079, ukuran 15 x 2 cm dan 278 halaman. Pada buku ini adalah edisi pertama dan cetakan pertama. Sedangkan buku pembanding 1, saya mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh Dr. Hasbullah F. Syawi SHLLM MM dengan penerbit Kencana dan kota terbit di Jakarta dengan tahun terbit 2017 dan dengan nomor ISBN 978601186 dengan ukuran 15 x 23 cm dan 238 halaman. Buku ini adalah cetakan pertama dan edisi pertama. Selanjutnya buku pembanding kedua. Buku pembanding kedua saya mengambil dengan judul Korporasi dan Politik Perampasan Tanah yang ditulis oleh Laksmi Asafitri dengan penerbit Isis Press dan kota terbit di Jakarta pada tahun 2013 dengan nomor ISBN 97862838486 dengan ukuran 14 x 21 cm dan terdapat 110 halaman, serta buku ini adalah cetakan pertama. Pada buku utama ini lebih mengarah ke beberapa hal yang menyangkut kebijakan legislasi atau formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis transnasional yang syarat dengan kejahatan terselubung yang dilakukan oleh korporasi, yang untuk itu dibutuhkan hukum pidana yang akomodatif dan antisipatif. Dalam buku pembanding 1 ini membahas mengenai tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan pertanggungjawaban pidana korporasi itu merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam kaitan ini, perseroan terbatas atau PT sebagai salah satu bentuk korporasi
dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum dalam tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan cenderung tidak digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian buku ini juga menyoroti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pengaturannya. Dalam buku yang pembanding kedua ini, saya menemukan beberapa problem yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dalam buku ini membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi di Papua, yaitu sebuah program yang dianggap sebuah kemajuan kolaborasi perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah menghadirkan MIFI yang merupakan bagian dan program MP3EI bukan hanya usaha untuk swasembada beras sahaja, melainkan secara progresif pemanfaat peluang pasar maksud saya yang dianggap membantu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemajuan perkembangan Indonesia itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing buku. Baik, yang pertama itu tentang buku utama, yaitu kelebihannya. Kelebihan dari buku utama ini menurut saya menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami serta dimengerti oleh pembaca. Lalu yang kedua itu ada penampilan covernya. Penampilan covernya ini menarik sehingga pembaca yang ingin membaca buku ini tertarik untuk membacanya. Lalu yang ketiga itu pada buku ini menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan benar dan tidak ada kesalahan kata maupun huruf dalam buku ini. Lalu yang ketiga itu maksud saya yang keempat, kata per kata atau paragraf menggunakan penjelasan yang tidak bertele-tele. Lalu yang kelima itu terdapat bahasa asing yang dimiringkan atau sistem penulisannya italik sehingga pembaca dapat membedakan mana yang bahasa asing dan mana yang bahasa Indonesia, sehingga membuat para pembaca juga menambah pengetahuannya. Lalu selanjutnya itu judul dengan isinya juga berkaitan. Selanjutnya juga terdapat footnote sehingga buku ini jelas dan tidak asal-asal dibuat atau copy paste. Selanjutnya juga ada penulis mencantumkan beberapa pendapat para ahli dari Indonesia maupun luar negeri, serta sehingga pembaca juga menambah wawasannya mengenai materi yang disampaikan. Selanjutnya juga ada penulis memaparkan isi pengertian menurut para ahli luar negeri yang rata-rata isinya adalah bahasa Inggris atau bahasa asing dengan sistem penulisan italik. Selanjutnya juga penulis menyertakan undang-undang dan rancangan KUHP dalam penjelasan materi di buku ini. Dan terakhir penulis mencantumkan kasus yang sedang terjadi pada masa itu dalam setiap bab yang dibahas. Lalu kekurangan dalam buku ini tidak banyak. Yang pertama itu terlalu banyak poin-poin yang hurufnya kembali diulang
dalam subbab sehingga membuat pembacanya bingung. Misalnya dalam bab 3 judulnya A. Lalu dalam judul A itu ada poin-poin anak-anak poinnya. Jadi anak-anak poinnya itu misalnya nomor 1, 2, 3. Dalam anak poin 1, 2, 3 nanti ada lagi poin selanjutnya yang angka poinnya itu juga 1, 2, 3 sehingga para pembaca bingung dan tidak dapat membedakan poin-poin tersebut masuk ke dalam materi yang mana. Lalu yang kedua itu ada bahasa asingnya itu tidak diterjemahkan sehingga pembaca yang tidak pandai berbahasa Inggris atau tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris jadi tidak mengerti mengenai materi yang disampaikan dalam buku ini. Lalu yang ketiga itu pendapat para ahli dalam luar negerinya juga tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dalam buku pembanding yang pertama itu memiliki kelebihan kurang lebih sama seperti buku utama, yaitu tentang covernya yang menarik. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti dan menggunakan EYD yang benar. Kemudian penulisan bahasa asing itu dengan sistem penulisan italik atau miring. Kemudian mencantumkan banyak pendapat para ahli dari Indonesia ataupun luar negeri. Lalu juga ada menyertakan UUD maupun rancangan KUHP. Kemudian menggunakan footnote sehingga buku tersebut jelas sumbernya. Kemudian juga ada banyak pengertian atau materi yang lainnya mengenai jenis-jenis atau contoh dari luar negeri. Kalau kekurangannya sedikit, yaitu mengenai tentang apapun yang berbahasa Inggris atau bahasa asing itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga pembaca yang tidak mengerti bahasa Inggris atau tidak pandai dalam bahasa Inggris itu tidak mengerti apa yang dimaksud dalam pembahasan pada buku ini. Kemudian juga terlalu banyak penjelasan dan penjelasan yang bertele-tele sehingga pembaca juga mudah bosan dengan materi yang disampaikan pada buku ini. Kalau buku pembanding saya yang kedua itu kurang lebih sama. Cover memiliki daya tarik bagi pembaca. Juga pada cover ini memiliki gambar yang berkaitan dengan judul. Lalu yang kedua itu menggunakan terdapat gambar di setiap babnya. Itu sih yang menarik. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele sehingga para pembaca itu paham apa yang disampaikan dalam buku ini. Lalu selanjutnya pada buku ini juga mengangkat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang tadi sudah saya jelaskan di deskripsi isi bukunya mengenai kasus Aceh dan kasus Papua. Lalu selanjutnya menggunakan diagram. Terdapat satu diagram yaitu pada bab 2. Dan yang terakhir itu penulis itu mencantumkan pendapat para ahli dari luar negeri tetapi tidak menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan dari pendapat dari
para ahli luar negeri itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga pembaca dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan pada buku ini. Begitu pula dengan para pembacanya itu dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah penulis tidak menuliskan pengertian atau apapun yang berkaitan dengan korporasi, sehingga bagi pembaca yang pemula dan tidak mengerti apapun tentang korporasi menjadi bingung membaca buku ini, karena buku ini langsung menuliskan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang seperti sudah saya jelaskan tadi mengenai Aceh dan Papua. Sekian dari isi pemaparan critical book review yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.